Oke, marilah kita dulu menyanyikan lagu anti bully supaya tidak ada lagi yang saling mengejek-ejek, tidak ada lagi yang saling mengejek. Kita adalah bahwa kelas 5 ini adalah kelas yang bersaudara. Oke, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Baik. Anak-anak tetap semangat hari ini ya. Seperti biasanya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Oke, terima kasih anak-anakku. Ya, hari ini kita akan melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah yang akan membuat kita menjadi anak yang disiplin. Jadi kita memberdayakan budaya-budaya positif yang ada di kelas kita ya nak. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu atau kesepakatan antara bapak guru dan anak-anakku untuk menjadikan kelas ini sebagai kelas yang disiplin. Jadi nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu berasal dari bapak guru, tapi anak-anak yang melaksanakan. Contohnya tidak buang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas ini nanti kita berdiskusi bersama antara saya dan anak-anakku membuat sebuah keyakinan dan kita sepakati bersama dan siap melakukan secara bersama pula. Oke? Nanti setelah ditulis disepakati bersama, ditempel di bukunya. Nanti Bapak Guru bagikan sticky note. Jadi tulis di sini keyakinan kelasnya, baru tempel di bukunya. Paham? Oke, kita sama-sama bikin keyakinan kelas. Yang pertama apa? Apa? Tidak berkata kasar. Apa lagi? Ya, itu dulu. Yang pertama, tidak berkata kasar itu bukan ke arah yang positif karena ada kata tidaknya. Jadi kita ubah balik menjadi kalimat-kalimat positif. Apa itu? Tidak berkata kasar. Apa kalimat positifnya? Ya, berkata sopan. Sebelum saya bagi kami dulu. Nanti setelah itu tulis. Berapa lama?
Yang ketiga, membuka topi dalam kelas. Tidak mengejek orang. Membuka topi dalam kelas. Apa lagi? Tidak mengejek orang. Tidak membuat. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Datang tepat waktu. Tertib sudah, berkata sopan sudah, membuka topi dalam kelas. Oke, datang tepat waktu. Membuang sampah tempatnya. Ya, membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Oke? Tidak usah banyak-banyak. Yang jelas ini sudah bisa diterapkan. Masih ada atau masih ada? Itu saja. Berkata sopan, tertib, membuka topi dalam kelas, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Ini tertib dalam belajar ya. Di saat proses pembelajaran kita diharapkan untuk tertib, tidak kesana kemari, tidak membuat ricu dalam kelas. Oke, sudah disepakati semua? Dan siap menjalankan? Siap. Sekali lagi Bapak Guru tanya, siap untuk menjalankan ini? Siap. Jadi ini adalah kesepakatan kita, ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi jika ada yang tidak mematuhi keyakinan kelas ini, berarti dia sendiri yang melanggar keyakinannya. Jadi dia sendiri yang melanggar keyakinannya. Jadi saya pikir ini keyakinan kelas kita yang sudah dibentuk dan anak-anakku siap untuk menjalaninya, dan semoga disiplin-disiplin positif yang ada di kelas kita dapat tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat hadir pada diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Terima kasih kepada ibu guru telah memberikan kesempatannya, waktunya untuk kami selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 139 Kobong untuk melakukan diseminasi budaya positif. Adapun tujuan dari calon guru penggerak ini bagaimana menciptakan guru-guru yang menjadi pemimpin dalam pembelajaran sehingga tercapainya profil pelajar Pancasila.
Untuk itu pemateri pertama saya persilakan kepada rekan saya Mulyati Mahmud SPD MPD untuk menyampaikan materinya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berdiri di sini bukan karena saya merasa pintar atau merasa lebih baik dan sebagainya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan ilmu yang saya dapatkan dalam kegiatan CGP ini. Ya, judulnya adalah diseminasi budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ini yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru mungkin kita sudah selalu menerapkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol justru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bila di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai bentuk suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Kalau disiplin sudah biasa kita terapkan, tapi disiplin positif mungkin hal baru bagi kita. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tadi berhubungan dengan disiplin positif. Untuk menerapkan disiplin positif pasti kita mengenal nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dipendapat oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan
nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diberikan. Menurut Diane Gosen, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Untuk mencapai itu kita dulu harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan itu disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi itu bagi dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik berarti dari luar diri kita, sedangkan intrinsik berarti dari dalam. Yang kedua ini motivasi intrinsik adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga inilah yang dibutuhkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3 mungkin yang sering kita lakukan sebagai guru. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ciri-cirinya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, serta hukuman berupa fisik atau psikis. Lalu yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau telah disepakati bersama siswa. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor siswa. Yang terakhir yang diperkenalkan di sini adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Asri untuk melanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesamparannya. Saya akan lanjutkan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Baik, kita sering melakukan hal-hal yang kelima ini. Yang sebagai penghukum itu adalah tingkat level yang paling rendah. Seperti contohnya anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita menghukumnya, melakukan hukuman kepada anak-anak kita. Seperti misalkan melakukan kesalahan,
tidak memakai perlengkapan lengkap pada upacara, kita hukum di depan berdiri di depan. Dan kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Artinya membuat merasa bersalah, biasa anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, misalkan terlambat, tetapi kita melakukan sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Seperti contohnya biasa seperti ini, anak-anak langsung melakukan sebuah kesalahan, selalu terlambat ke sekolah. Jadi kita sebagai guru bertindak sebagai membuat merasa bersalah. Kita sampaikan kepada anak-anak bahwa aja nak tuli terlambat, Pak. Iya tuh ditauka ke sekolah. Iya tuh ciri ke sekolah. Jadi sehingga anak-anak itu merasa bersalah terhadap gurunya. Jadi sehingga anak-anak merasa bersalah terhadap gurunya. Jadi dampaknya bisa jadi anak-anak menjadi pendiam dan efek psikologinya berpengaruh. Kemudian bertindak sebagai teman. Bertindak sebagai teman, jika kita anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru bertindak sebagai teman. Artinya kita mendekati anak-anak dengan memposisikan diri sebagai teman, lebih akrab kepada murid kita. Namun efeknya ini bisa saja anak-anak kita itu hanya kepada guru tersebut. Jika mendapatkan suatu masalah lagi, hanya kepada guru tersebut dia akan mengadu karena dia menganggap bahwa dia adalah teman saya. Jadi efeknya seperti itu. Kemudian memantau. Ya, terkadang juga anak-anak melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita di level 4 kita sebagai memantau anak-anak untuk misalkan melakukan kesalahan. Jadi kita melakukan pendekatan kepada anak dan memberikan solusi. Kemudian di sini posisi manajer di sini inilah yang paling level tertinggi. Artinya jika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya kita mengarahkan anak-anak untuk dia sendiri yang mencari solusinya. Sebagai contoh, jika anak-anak sering melakukan tidak berpakaian lengkap pada saat upacara, kita sebagai guru, kita sebagai manajer menanyakan kepada anak tersebut bahwa kenapa anakku tidak memakai topi misalkan. Bagaimana solusinya untuk minggu depan. Jadi artinya kita memberikan memanage anak, memberikan dia sendiri yang mencari solusinya, meyakinkan anak bahwa misalkan jadi bagaimana anak pada saat minggu depan tidak membawa lagi tidak memakai topi, tidak memakai dasi. Jadi anak-anak yang berpikir sendiri mencari solusi itu. Misalkan anak-anak bilang dihukum, jadi dia sendiri yang minta hukuman, bukan kita sebagai guru yang memberi hukuman, tapi dia sendiri yang meminta untuk dihukum. Nah, seperti ini ada sebuah ilustrasi dari posisi 5 ke sisi kontrol sebagai guru. Sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar
Ya, seperti itu kan tadi contoh guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Artinya pada saat anak-anak melakukan keterlambatan disuruh keliling lapangan. Itu contoh penghukum. Di sini ada poin-poinnya, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacat pinggang, membentak, hukuman verbal atau fisik. Dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Contoh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Seperti contohnya tadi, apa yang harus saya lakukan jika kepala sekolah menegur saya? Dampak posisi pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itulah tadi guru sebagai posisi teman. Suara guru cenderung ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi guru sebagai teman, murid akan bergantung kepada satu orang. Faktor ketergantungan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa jika murid mengalami lagi suatu masalah, pasti larinya ke guru yang dianggapnya sebagai teman. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Seperti poin pertama adalah murid tersebut merasa tergantung karena ada yang bisa mencarikan solusi jika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren,
Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Iya betul. Terus di sekolah jam 7. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, demikianlah tadi video guru sebagai pemantau. Posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendegurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasinya. Adapun dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian anak-anak merasa tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itulah tadi posisi guru sebagai manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya dari posisi kontrol sebagai manajer, murid merasa mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bagaimana mengarahkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan.
kita sering melakukan hal yang berbeda. Namun sebagai itu adalah bukan tentu yang paling rendah. Seperti contohnya anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita menghubungnya melakukan hubungan kepada anak-anak kita seperti melakukan kesalahan, tidak melakukan kita duduk di depan berdiri di depan. Dan kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah, artinya membuat merasa bersalah biasa anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, misalkan terlambat, tetapi anak-anak itu kita melakukan sehingga anak-anak itu bersalah membuatnya adalah seperti ini. Anak-anak itu melakukan kesalahan dan sekali melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai ibu kita selalu membuat sebuah kesalahan, kita mempunyai kepada anak-anak bahwa jangan terlambat, dia itu melakukan kesalahan, dia itu dengan sendiri kesalahan. Jadi sehingga anak-anak itu merasa bersalah terhadap gurunya. Jadi sehingga anak merasa bersalah terhadap gurunya. Dampaknya bisa jadi anak-anak menjadi pendiam dan sudah berpengaruh. Kemudian kita sebagai teman, jika kita anak melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru kita sebagai teman, artinya kita mendekati anak-anak dengan memposisikan ini sebagai teman lebih akrab kepada kita. Namun efeknya ini misalnya anak-anak kita itu hanya sesuatu belum tersebut mendengarkan suatu kesalahan, maka kemudian belum tersebut jangan mengadu, tapi dia mengaku bahwa dia adalah teman saya. Ini seperti itu. Kemudian memantau, terkadang juga anak-anak melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita sebagai memantau anak-anak untuk melakukan kesalahan, dan kita melakukan pendekatan memberikan pendekatan kepada anak yang memberikan solusi. Kemudian di sini posisi menunjukkan sendiri kita yang paling penting, artinya kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan memposisikan diri kita sendiri. Artinya kita mengajak anak-anak untuk mencari sendiri dan mencari solusinya. Sebagai contoh, anak-anak itu yang berbicara dengan kita saat bicara, kita sebagai guru dan sebagai leader menanyakan kepada anak tersebut bahwa kenapa anakku tidak memahami misalkan bagaimana solusinya untuk di depan. Jika kita memberikan anak, memberikan dia sendiri yang mencari solusinya. Meyakinkan anak bahwa misalkan jadi bagaimana tidak membawa lagi, tidak memakai sendiri, tidak mengapresiasi. Jadi anak-anak yang berpikir sendiri misalnya solusi itu, karena anak yang jadi sendiri dan tidak untuk tidak mengingat sendiri dan meminta untuk dihukum. Ibu sebagai pemantau, posisi pemantau juga seolah pemantau akan bersuara tidak emosional, tidak menggorong ataupun menggunakan strategi tercipta yang tidak ingin positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat kemudian saksi, maka guru harus selalu mengawasinya. Adapun contohnya, murid hanya menghidup konsekuensi yang dia tanpa memahami sebenarnya nilai pendidikan yang dihidup. Kemudian anak-anak merasa tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian guru
sholat kebangsawanan bersuara Natal, tidak emosional, tidak bersenggol ataupun menggunakan suara tinggi, tercipta yang tidak ingin positif atau berhasil. Pemantau harus senantiasa memantau. Pada saat murid-murid yang sakit, maka guru harus selalu mengawasinya. Adapun dampaknya, murid akan menghidup konsekuensi yang mulia tanpa memahami sebenarnya nilai pendidikan yang dihidup. Kemudian anak-anak merasa tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Untuk mendukung motivasi instruksi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas seperti ini, sebagai contoh, sebagai ilustrasi, misalkan ada aturan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam berkendara aturannya adalah memakai helm. Itu aturan, itu peraturan. Tetapi jika kita meyakini bahwa helm itu adalah sebagai alat pelindung bagi kita pada saat berkendara, jadi artinya peraturan itu dari luar, tetapi keyakinan kelas itu dari dalam. Artinya kita merasa bahwa helm adalah pelindung dalam pada saat berkendara. Jadi meskipun tidak ada polisi, kita tetap memakai helm. Untuk peraturan-peraturan biasa kita melanggarnya karena kita hanya takut pada sebuah peraturan yang dikeluarkan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, artinya pernyataan yang secara umum dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas itu kita membuat pernyataan positif. Sebagai contoh, tidak membuang sampah sembarangan, itu kan pernyataan negatif, ada kata tidak. Tetapi pada saat kita membuat keyakinan kelas diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Artinya kalimatnya, pernyataannya ke arah yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, di sini tujuannya agar murid-murid kita dapat mengingat apa-apa yang sudah kita yakini bersama. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi-kondisi kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi biasanya kan peraturan kelas itu kita guru yang membuat peraturan kelas, kemudian siswa yang menjalankan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berbeda, artinya kita mengajak kepada murid-murid kita untuk berdiskusi apa-apa yang kita akan lakukan dan kita yakini bersama. Contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, dalam keyakinan kelas juga itu harus terdapat nilai-nilai kebajikan. Seperti contoh, selalu bersikap positif. Artinya nilai kebajikannya adalah saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nilai kebajikannya adalah percaya diri. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, saling menghormati dan saling menghargai. Berkomitmen terhadap setiap tugas, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Senantiasa membantu, artinya saling menghormati atau kerjasama. Selanjutnya materi segitiga restitusi.
segitiga restitusi ini ada juga di PMM. Ada materinya di PMM. Saya pikir ibu teman-teman, ibu guru sudah menyelesaikan topik ini dan mungkin sudah ada yang sertifikatnya, karena segitiga restitusi ini ada materinya di PMM. Namun saya sedikit membahas kembali bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada tahapannya yang ketiga. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita memanggil, misalkan ada anak kita melakukan sebuah kesalahan, bertengkarkah atau tidak mengerjakan tugaskah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini kita memberikan pertanyaan dan mendekati anak tersebut dengan sebuah pernyataan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, saya Bapak Guru pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, tetapi saya tidak mencari kesalahan itu. Kita bersama-sama mencari solusinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita menstabilkan kondisi-kondisi dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah dengan cara melakukan pertanyaan kepada anak tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menanyakan kepada anak tersebut, mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara lain sehingga apa yang kamu inginkan tidak berdampak negatif terhadap teman-temanmu? Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas sudah dibentuk, misalkan keyakinan kelas di kelas sudah dibentuk dan disepakati bersama. Jadi kita menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti tadi ada nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas, bertanggung jawab, kerjasama, saling menghormati. Jadi misalkan kalau ada anak yang bertengkar dalam kelas, keyakinan kita menanyakan kepada anak tersebut dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Misalkan jika bertengkar berarti saling menghormati dan menghargai. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau anak kita bertengkar, kita mengajak anak-anak untuk berpikir bahwa jika kamu bertengkar, kamu ingin menjadi seperti apa? Ya, begitulah segitiga restitusi. Artinya cara ini segitiga restitusi, bagaimana cara anak ini untuk mendisiplin, membuat anak-anak menjadi disiplin. Inilah proses 3 tahapan segitiga restitusi yang didasarkan pada teori kontrol. Seperti tadi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik jika kita melakukannya. Kemudian semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Inilah pernyataan-pernyataan yang bisa ditanyakan kepada anak-anak jika ada murid kita melakukan kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak guru atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini kata kuncinya. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Artinya bagaimana kita menjernihkan, menstabilkan kondisi anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan anak bertengkar, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, anak akan menjawab. Misalkan bertengkar, nagagui ka anu bu, nagagui ka anu pak, jadi kupukul nih. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan anak-anak diejek sama temannya, tetapi bahwa dia merasa benar dan misalkan tidak melakukan, anak tersebut marah dan memukul temannya, artinya dia mempertahankan yang baik menurutnya. Dan kita harus memberikan motivasi kepada anak tersebut. Kemudian kamu boleh mempertahankan sifat itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti tadi, jika melakukan bertengkar karena mempertahankan menurutnya yang baik, tetapi kita harus mengarahkan untuk melakukan sikap-sikap yang ke arah yang positif. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Setelah memvalidasi tadi, kita melakukan menanyakan keyakinan, kembali kepada keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Apa yang kita percaya, misalkan bertengkar, keyakinan kelas apa, dilakukan nilai kebaikan apa yang dilanggar. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan keyakinan dan membuat anak untuk berpikir. Seperti ini yang saya lakukan pada siswa saya, siswa kelas 5. Kemarin ada tugas membuat penerapan segitiga restitusi. Di sini saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak yang bermain HP pada saat proses pembelajaran. Di sini ada 3 langkah yang saya lakukan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi begitulah bagaimana kita sebagai warga sekolah, sebagai pemimpin dalam pembelajaran, mengajak untuk bersama-sama bagaimana menerapkan program disiplin positif. Di sekolah kita ini sudah melakukan program-program sebenarnya ini, karena kita melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan positif setiap harinya. Pada sebelum memasuki pembelajaran, kita melakukan sebuah kegiatan yang merupakan disiplin positif.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Mulyati Mahmud. Jadi demikianlah tadi pemaparan kami sebagai guru calon penggerak Kabupaten Sope Angkatan 9 dari SD 139 Kokoto. Jika ada teman yang ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan budaya positif ini atau ingin menanyakan, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Bagaimana Bu Yuni? Adakah yang ingin mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana misalnya kalau kita bertindak tadi sebagai manajer, kita akan tetapi anak tersebut terus mengulang lagi kesalahannya. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, kalau seperti ini kan anak-anak tidak merasa jera ya. Ya, seperti itu gambarannya kalau bertindak sebagai posisi manajer. Mungkin ada beberapa anak yang tidak atau yang mengulang kembali kesalahannya karena tidak ada rasa jera atau rasa menyesal. Jadi yang mungkin kita lakukan menindaklanjuti beberapa kali sebagai posisi manajer, dan kita mungkin tingkatannya kalau beberapa kali kita sudah berada di posisi manajer untuk anak ini, biasanya anak yang begitu itu toh, bukan anak yang lain. Kalau anak yang lain kan maksudnya kan beda-beda memang perilaku anak-anak, beda-beda pribadinya. Jadi anak-anak yang demikian itu setelah 3 kali kita berada di posisi manajer, kita mungkin bisa membuat suatu perjanjian. Ya, seperti itu Bu. Jadi menurun ke posisi posisi pemantau, yaitu menanyakan kembali konsekuensi yang akan diterima jika anak tetap melanggar peraturan tersebut. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang atau masih ada yang ingin bertanya, saya rasa cukup. Mungkin juga ibu-ibu sudah paham dan mengerti, dan karena ini berkait dengan materi kita juga di PMM, jadi untuk lebih dalamnya bisa lihat di video dari PMM atau materinya. Ya, demikianlah tadi diseminasi yang kami bawakan sebagai guru penggerak, maksudnya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sope. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.